untuk melarikan diri dari kapal tangker minyak yang tenggelam ini. Pria yang mengabaikan bahaya melompat menuruni tangga. Kemudian dia berenang ke seberang. Dia melakukannya karena seberang adalah satu-satunya tempat mereka melarikan diri dari kapal ini. Saat pria itu naik ke kapal di seberang, dia segera memperbaiki talinya. Dengan begitu yang lain bisa mengikuti tali ke sisi ini. Untungnya semua orang aman, tapi sayangnya, ketika ia terus mencari jalan keluar, semua pintu keluar diblokir. Mereka tidak bisa keluar, dan air laut terus masuk. Dengan tingkat ini mereka akan tenggelam di sini, tetapi ketika semua orang putus asa, dia tiba-tiba memikirkan ventilasi di kapal. Mereka bisa mengikuti jalan ini agar lolos. Dan semua orang bergegas ke pipa ini. Kemudian mereka mengikuti pipa dan merangkak lurus ke atas, tetapi hal yang bikin mereka kejut. Pintu keluar saluran ventilasi ini diblokir oleh pintu besi. Meskipun dia sudah berusaha, tetapi dia masih tak bisa membuka pintu besi ini karena itu diperbaiki dengan sekrup. Tak ada cara yang lain, dia harus memanggil bocah itu karena hanya dia bisa mengambil sekrup. Tapi sekrup ini dipasang dengan sangat erat. Bocah itu mencoba beberapa kali tetapi gagal. Apalagi air laut sudah masuk ke dalam pipa, mau menenggelamkan Nissen di bawah. Saat semuanya pikir mereka akan mati, maka pria ini memikirkan ide yang baru. Dia mengambil kalung gadis itu lalu memberikannya kepada bocah itu untuk membukanya. Untungnya udah berhasil. Mereka dengan cepat keluar dari pipa, tetapi hal yang semua orang terkejut. Mereka ke ruang terkunci lagi. Kalau mau membuka pintu di ruangan ini, maka harus menuang banyak air. Kemudian melalui tekanan eksternal pintu akan terbuka secara otomatis. Tetapi jika gitu, mereka kemungkinan besar akan tenggelam di sini. Tapi sekarang mereka tak ada cara yang lain. Setelah semua orang setuju, Nissen membuka jalur pipa. Air yang terus menyembur menyebabkan mereka tenggelam. Tapi pintu masih belum terbuka. Tidak peduli seberapa keras Nissen berusaha, dia tidak dapat memecahkannya. Orang-orang tak bisa menahan, tetapi ketika semua orang putus asa, pintu tiba-tiba terbuka, mereka berhasil melarikan diri dari sana. Tapi tempat ini akan tenggelam. Jadi dengan bimbingan Nissen, mereka udah lolos. Mereka ke kompartemen kapal, ini adalah titik terakhir. Mereka mau keluar, tetapi poros baling-baling di sini berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, jika ingin mematikannya. Mereka harus berenang ke ruang kendali, yang jaraknya lebih dari 100 meter. Orang biasa tidak tahan seperti sekarang, mereka tidak punya jalan kembali. Karena dia bisa keluar dari sini, dia berenang sejauh 108 meter. Tetapi dia melakukannya hanya karena dia ingin pergi ke ruang kontrol, mematikan baling-baling yang berputar. Tapi hal yang bikin dia lebih kejut, saat ia memasukinya, terdeteksi bahwa sakelar poros baling-baling rusak. Ia merasa putus asa. Kemudian ia ingin mencari yang lain, tetapi sekarang ia terlalu lelah. Dia mulai kejang tanpa henti, tidak lama kemudian dia tidak lagi bernapas. Tubuhnya secara bertahap tenggelam. Tapi meski begitu dia masih memiliki kesadaran terakhir yang tersisa. Ia menekan tombol untuk membalikkan poros baling-baling. Dia melakukannya seperti ini untuk mengubah arah putaran poros baling-baling. Ketika Nissen melihat poros baling-baling telah berubah arah putarannya, dia segera memanggil orang di bawah. Memberinya kaleng gas, dia hendak membuang kaleng gas itu ke poros baling-baling. Untuk meledakkan poros baling-baling itu, tetapi ketika dia melemparkan kaleng gas ke sana, sengaja terjebak di ventilasi udara. Sekarang dia pikir banyak cara tapi tidak bisa melakukan semuanya. Tetapi ketika dia hendak menyerah, bagian dalam kapal tiba-tiba mulai retak. Sejumlah besar air laut mengalir masuk, tidak mungkin Nissen hanya bisa mencobanya. Dia bergegas ke ventilasi. Ketika ledakan dahsyat terdengar, mereka berhasil mematahkan poros baling-baling. Orang tidak bisa menunda, mereka segera keluar dari pipa menuju pintu keluar. Tapi saat semua orang turun dari kapal tangker, mereka tercengang saat melihat adegan di depan mereka. Sekarang mereka berada di tengah laut, tanpa lihat daratan. Mereka nggak tahu bisa hidup atau enggak. Namun saat mereka ragu-ragu, poros baling-balingnya tiba-tiba meledak. Tak ada pilihan yang lain, mereka harus melompat ke laut. Untungnya saat mereka melompat ke laut,
mereka menemukan pelampung renang. Mereka buru-buru berenang ke sana. Tapi saat mereka pikir udah aman, tanpa diduga, kapal lain terbalik dan menimpa mereka. Cepatlah! Syukurlah, dengan upaya semua orang, mereka berhasil melarikan diri. Kapal tangkar minyak dengan lebih dari 3.000 penumpang ini tenggelam ke laut dalam. Hanya beberapa orang yang tersisa, jadi ia segera menembakkan petasan untuk meminta bantuan. Dia berhasil menarik perhatian penjaga pantai, menyelamatkan semua orang.